Siapkan air 250 ml, tuang ke dalam wadah, dan disisakan kira-kira 50 ml. Tambahkan susu bubuk 1 sendok teh. 1 butir kuning telur. Gula pasir 50 gram. Tambahkan vanili secukupnya. Garam dapur seujung sendok teh. Kemudian bahan-bahan ini kita aduk-aduk. Setelah sudah tercampur semuanya, lalu kita tambahkan tepung terigu 250 gram dan dimasukkan secara bertahap. Kemudian diaduk hingga seluruh tepung ini basah semuanya. Saya menggunakan terigu protein sedang ya. Dan masukkan lagi tepung terigu yang masih tersisa. Masukkan aja semuanya. Dan kita aduk-aduk lagi. Dan saya akan bersihkan dulu tepung terigu yang lengket di dinding wadah ini. Oke, ini adonannya masih terasa keras banget ya. Dan sekarang kita adon dengan cara seperti ini ya. Kita keruk adonannya dari bawah, kita tarik ke atas. Sambil kita gesek ke dinding wadahnya. Kemudian kita tambahkan air yang kita sisakan tadi sedikit demi sedikit. Dan kita adon lagi. Dan kita lakukan langkah-langkah tersebut sampai air yang kita sisakan tadi habis semuanya. Tujuannya supaya gluten terigunya benar-benar terbentuk dan hasilnya nanti mengembang, martabaknya menjadi tebal. Dan satu lagi untuk para pemula, sebaiknya memakai ragi kering aktif, jangan ragi instan ya. Sebesar setengah kepala korek api, agar adonannya nanti tidak cepat asam. Boleh juga sih ragi ini nggak usah dipakai, asalkan jam terbangnya sudah tinggi, dan adonan itu sudah nurut dan jinak pada kemauan Anda. Itu semuanya tergantung pada pengalaman-pengalaman teknik yang sudah Anda miliki selama ini. Semakin sering Anda berlatih, dan semakin tahu teknik keberhasilannya. Dan kita kembali ke adonannya. Adonannya sudah halus dan kita tutup. Kita istirahatkan selama 2 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu kita buka tutupnya. Dan coba kita lihat adonannya. Ini ya, masih kental banget. Tapi ada juga yang suka kekentalan seperti ini. Dengan memakai sendok takar, masukkan soda kue 1/4 sendok teh. Dan larutkan dengan sedikit air. Dan diaduk-aduk lagi. Dan sesuai dengan kebiasaan, menurut saya adonan ini belum terlalu halus. Dan saya akan menambahkan air sedikit demi sedikit untuk bisa saya mendapatkan tingkat kekentalan yang tepat. Oke, sudah cukup. Dan sudah siap untuk kita panggang. Sebelumnya loyang sudah dipanaskan dengan api besar. Dan setelah loyangnya sudah panas, lalu apinya dikecilkan. Dan sekarang kita tuang adonan ke dalam loyang. Bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan apinya. Tunggu beberapa saat sampai adonannya mengembang naik ke atas dengan memunculkan gelembung-gelembung di seluruh permukaan martabaknya. Coba perhatikan. Gelembung-gelembungnya bermunculan ya, mulai dari pinggiran dan secara perlahan muncul di tengah-tengah. Pada tahap kematangan seperti ini, boleh kita menaburkan gula. Dan kemudian kita kecilkan apinya. Tutup. Dan jangan lupa beri celah uap panasnya. Tunggu beberapa saat sambil sekali-sekali kita lihat ya, intip tingkat kematangannya. Nih kita coba lihat. Nah ini martabaknya masih agak basah ya. Dan kita tutup lagi. Kasih celah uap panasnya.
Kita tunggu lagi beberapa saat. Kita lihat lagi. Nah, ini udah kering ya. Sebenarnya ini sudah bisa diangkat. Tapi saya lebih suka yang agak kering sedikit dengan cara ditutup secara full. Kira-kira 30 detik saja atau 1 menit. Nah, ini martabaknya sudah benar-benar kering ya. Dan langsung diangkat saja dari loyangnya. Nah, ini dia penampakan martabak original kita tanpa topping. Mengembang dengan baik dan hasilnya tebal. Pokoknya intinya, hanya dari teknik-teknik saja. Kalau soal bahan, rata-rata semua bahan martabak sama semua. Kalaupun ada penambahan-penambahan sedikit, itu hanya kreasi saja. Dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini dia martabak kita. Benar-benar mengembang. Dan martabaknya tebal. Nih ya. Bagaimana? Anda tertarik dengan martabak yang seperti ini? Tinggal lakukan saja teknik-teknik yang seperti tadi. Dan jangan lupa tetap berlatih. Semakin sering Anda melakukannya atau berlatih, semakin dekat Anda pada kesuksesan. Gagal itu biasa. Anda gagal 1, 2, 3 kali itu biasa. Tetapi kalau Anda terus berlatih, saya yakin pasti berhasil. Oke teman-teman, demikianlah tutorial ini. Terima kasih Anda sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.